Shalom saudara-saudariku terkasih, selamat datang kembali di channel Ayat-Ayat Kasih. Setelah satu hari ini kau jalani, kau siapkan tubuhmu untuk beristirahat sekali lagi malam ini. Esok hari akan ada hal lain lagi yang kau jalani. Tak perlulah kau khawatirkan apa yang akan terjadi besok, sebab hanya Allah yang berkuasa untuk mengaturnya. Hari ini ayat-ayat kasih akan membacakan satu perikop dari Kejadian 13 ayat 1-18. Abram dan Lot berpisah. Mempercayai seseorang bukanlah perkara yang mudah. Memberikan kepercayaan membutuhkan keberanian untuk menerima resiko buruk. Diceritakan bahwa Allah memerintahkan Abraham untuk pergi dari negeri yang selama ini ditinggalinya, meninggalkan sanak saudara yang sangat dikasihinya, menuju sebuah negeri yang bahkan belum Allah sebutkan di mana tempatnya. Abraham mengambil sebuah resiko yang sangat besar untuk orang yang hidup di zamannya. Perihal mengikut Allah, memberikan diri dalam kuasa kasih-Nya, juga merupakan satu keputusan besar untuk kau dan aku, saudara dan saudariku. Dalam banyak sekali peristiwa, Alkitab menceritakan bagaimana Allah menepati setiap janji yang Dia buat. Dan hal ini tak akan pernah berubah sepanjang masa. Siapkan hati dan pikiranmu, saudara-saudariku. Biarkan kisah ini mengantarmu ke dalam waktu istirahatmu. Kejadian 13 ayat 1-18. Abram dan Lot berpisah. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri, antara Betel dan Ai, ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot, yang ikut bersama-sama dengan Abram, mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, "Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri." Lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur, dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa kepada Tuhan. Setelah Lot berpisah dari Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pandanglah sekelilingmu, dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu,
dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon terbantin di Mamre, dekat Hebron. Lalu didirikannyalah mezbah di situ bagi Tuhan. Istirahatlah saudaraku, mari kita sama-sama berdoa. Allah Bapa yang terkasih, terima kasih karena Engkau sudah datang dan menyelamatkan kami, umat manusia yang berdosa ini. Terima kasih Allah karena Engkau telah menjadikan kami anak. Engkau tidak menyebut kami hamba, dan Engkau menempatkan diri kami sebagai sahabat. Sertai kami dalam hidup kami masing-masing Bapa. Biarkanlah kasih-Mu selalu ada bersama kami sepanjang hidup kami. Amin.